Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semu dengan teman-teman. Ada Mas Mulyadi ini dari Memo juga. Kemudian Mas Aruma ini petugas dari Lapas kelas 2A Kediri, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, yang ditugaskan oleh Lapas Kediri untuk mengawal tempat asimilasi dan edukasi, ya. SAE Lakuli. SAE itu sarana asimilasi dan edukasi, lakulinya adalah Lapas Kulon Kali. Mungkin sejarahnya nanti bisa disampaikan oleh Mas Aruma. Terus satu lagi ini kawan kita ini adalah Mas Wito, yang kebetulan ini adalah mengikuti program asimilasi di lapas ini, karena insya Allah Mas Wito ini akan menjalani bebas dari hukuman. Nah, ini adalah warga binaan dari Lapas Kediri. Saya Hamzah, ya. Saya menggambarkan dulu bahwa di program dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini ada namanya program asimilasi dan edukasi. Di sini di Kediri ini kebetulan tempat ini berada di Kelurahan Pojok, ya, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Dulunya adalah juga lapas pertama, ya Pak Arma, ya, lapas pertama. Terus tahun berapa begitu bergeser ke kota yang sekarang ada di Jalan Satu, Kota Kediri. Baik, kita akan ngobrol ringan, terutama bagaimana Pak Suwito ini kemudian bisa terfasilitasi, sehingga diharapkan dari lapas sendiri program asimilasi ini membuat Pak Suwito ini saat terjun ke masyarakat nanti atau pulang ke keluarganya ini sudah mampu dan punya bekal, skill, kemampuan apa yang akan saya lakukan, terutama setelah dididik di SAE Lakuli. Sebelum itu mungkin bisa diceritakan tentang program asimilasi dan edukasi ini oleh Mas Aruma yang dari Lapas Kediri. Monggo Mas Aruma. Ya, jadi SAE itu sebenarnya adalah program Dirjen Pemasyarakatan. Ya. Jadi tidak semua lapas itu punya SAE. Nah, kebetulan di Lapas Kediri itu kita ditunjuk sebagai salah satu lapas yang bisa menjalankan program SAE. Nah, penempatan SAE itu memang di luar tembok lapas, karena memang tujuan dari program SAE itu adalah pembinaan di luar tembok. Jadi makanya warga binaan yang bisa mengikuti program SAE itu harus memenuhi syarat untuk asimilasi. Asimilasi itu sendiri memang program integrasi yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada warga binaan sebelum kembali ke masyarakat. Jadi banyak teman-teman warga binaan itu yang mentalnya down lah, untuk kembali ke masyarakat itu ada ketakutan apakah diterima atau enggak. Di sini teman-teman dibina dengan cara membaurkan ke masyarakat walaupun tidak full 24 jam, ya, tentunya. Jadi pelan-pelan dibina, kemudian diberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita dibina, diberi pelajaran untuk produksi, bagaimana mengelola usaha seperti itu, sehingga harapan kita teman-teman warga binaan yang mengikuti program asimilasi itu nantinya punya kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat. Kira-kira sejak kapan ini? Kalau SAE sendiri itu SK dirjennya itu sejak 2021. 21. Anunya program-programnya apa saja? Kalau ya? Programnya asimilasinya di sini sendiri itu sudah lama. Cuman untuk SAE-nya itu berdiri tahun 2021. Itu secara program itu kan pasti ada targetnya. Kira-kira target untuk warga binaan dan selepas dia nanti mereka itu lepas hukuman, target dari SAE sendiri. Jadi kembali lagi ke visi misinya SAE bahwa kita bertujuan agar warga binaan yang mengikuti program
asimilasi ini punya kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat dan juga punya skill atau keterampilan untuk bisa nanti mencari penghidupan yang layak. Mas Aroma tadi matur ada kriteria untuk warga binaan yang bisa masuk sini. Masyarakat biar tahu apa kriterianya. Kriteria tentunya adalah berkelakuan baik, terus menjalani setengah dari masa pidananya. Dan sebelum setengah itu kan kita program pembinaan itu ada sepertiga, terus setengah, terus 2/3. Jadi sepertiga hukuman itu sudah menjalani program pembinaan di dalam lapas, kemudian setelah menjalani setengah itu diseleksi lagi untuk siapa-siapa yang bisa menjalani program asimilasi tersebut. Ya, itu loh, Mas Mul, yang menarik apa saja, apa mungkin luas, pengawasan, mungkin sektor-sektor usahanya yang kalau di SAE Lakuli ini kebetulan yang usaha yang berjalan itu produksi tempe, kemudian budidaya ikan, terus pertanian, ada yang mungkin yang mebel, bengkel. Ini yang mungkin yang perlu ditambah itu apa ya? Mungkin ada bentuk usaha lain yang belum terrealisasi di sini. Ya memang dan banyak peminatnya tentu saya. Memang banyak potensi di sini. Cuman kita memang kendala yang ada itu adalah untuk mencari warga binaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti asimilasi itu juga tidak mudah untuk masyarakat. Jadi kalau usahanya nanti terlalu banyak terus tidak efektif malah. Jadi mengedepankan kualitas daripada kuantitasnya ya. Itu loh Pak Mul. Jadi enggak harus ini. Padahal kan gini toh Mas Aroma. Artinya kan banyak sekali dari teman-teman kita yang di warga binaan ya, pemasyarakatan itu WBB itu yang punya talenta begini, misalnya ngelas, ada mebel. Kalau kira-kira bagaimana cara nyeleksinya gitu loh teman-teman itu, oh ya ini kebetulan sudah memenuhi syarat, terus ini baiknya di mana, itu caranya seperti apa Mas Arma? Kan kita ada assessment. Oh iya. Dari awal masuk itu ada assessment. Kayak sekolah berarti ini kono ya. Minat bakat terus ya, cuma secara aturan-aturan juga memang ketat ya. Jadi beberapa kasus itu tidak bisa, terus bagaimana perilaku warga binaan itu sendiri di dalam. Tentunya kalau ini gini Mas Mul, di lapas ini kan kita kan pernah wawancara, ya pernah menulis tentang napi teroris gitu loh ya. Berarti Kediri ini sering dititipi napi teroris. Napi teroris nggak bisa masuk ya Mas Arma? Nggak bisa. Kecualian. Ternyata nggak bisa napi teroris ya. Yang pidana khusus. Yang pidana khusus. Oh gitu ya. Maksimal menjalani di sini berapa bulan, berapa hari? Itu tidak ada batasan sih. Selama sudah memenuhi persyaratan setengah masa pidana dan aturan-aturan lain yang berlaku sudah memenuhi syarat, Iya. Ini kerjasama dengan pihak ketiga? Ada untuk pelatihan itu kita kerjasama dengan PLK. Oh berarti memang ada tenaga ahli khusus. Berarti artinya kalau kita dengan balai latihan kerja mungkin portofolio, artinya by tekstual, artinya ada sertifikat. Ada. Oh. Berarti yang Padahal awake dhewe kadang di melok pelatihannya bayar ya. Ini kan gratis. Gratis diongoni kan, diopeni. Jadi keuntungan juga ya. Iya. Ya, pemerintah hadir lah di tengah-tengah permasalahan masyarakat ini. Kendalanya apa, Mas? Selama ini yang Mas Aruma tangani. Ini kendalanya yang sering terjadi itu ya pemilihan warga binaannya. Seleksinya. Oke, langsung kita kan dapat yang terseleksi ini. Yang lolos. Iya, monggo Mas Ul ditanya ini Mas Wito ini. Mas Wito, selama ini apa yang jenengan dapat dari SAE? Ya, selama ini yang saya dapatkan pengalaman.
yang semulanya saya tidak bisa, di sini dididik juga bisa. Sudah berapa tahun atau berapa bulan di sini? Kalau di sini sekitar kurang lebih 1 tahun 4 bulan. 1 tahun. Ya lama ya. Lama. Ya. Artinya gini, Mas Vito. Ya. Pernah nggak terbersit? Oh ternyata saya ini suka menanam melon. Ya, atau ada terbersit itu? Pernah. Ya. Gimana ceritanya? Gimana kok bisa sampai Bisa terbersit? tersampaikan. Bisa. Di sini tersampaikan? bisa. Jadi kebetulan waktu itu ada angan-angan saya. Di sini saya bisa harus nanam sesuatu atau yang saya inginkan. Waktu itu saya nanam melon. Oh iya, nyambung Dengan berarti. cara Berarti saya sendiri, nyambung. sama aturan, ya kita ngikuti apa adanya di sini. Oh, bagaimana teknik menanamnya, terus pemupukannya Ya, pakai bisa. apa, itu sampai detail seperti Ya, itu ya. betul. Mas Vito. Kebetulan Sampai panen ya itu ya. Iya, sampai buah sendiri sampai Oh. itu senangnya Ya, beda. enggak, cerita dulu. Ngomong ada Pak Rumah ya toh. Ketika jenengan panen itu jenengan dibagi apa enggak itu? Kalau masalah pembagian, Ya. mohon maaf ini Pak ya, ini Ya. kan saya nanam cuma dikit. Iya. Nanam cuma dikit. Ya, Ya. waktu itu kan nanam cuma isi kalau nggak salah itu 50 biji. Oh, 50 biji itu Berarti tanam. eksperimen ya? Iya, eksperimen apa adanya di sini saya kelola. Saya niat saya memang pengen saya nanam buah di sini, belajar. Akhirnya juga bisa berbuah. Kalau masalah pembagian, Ya. mohon maaf ini Pak ya. Iya. Ini ada bapak-bapaknya kita kasihkan. Sebutkan. Iya. Nah setelah itu bapaknya itu kita tawarkan. Ya. Setelah itu dari teman-teman kita yang dari Napi itu juga kita kasih. Oh, gitu. Oh, Itu rasanya beda. Oh, beda Beda ya dari rasanya? beli beda. Kita punya uang beli. Oh, gitu ya. Itu Oh. beda rasanya. Oh iya. Oh iya ya. Maaf, Pak, ya. Iya. Ini persoalan hati. Jadi, enggak, ketika jenengan sudah oke eksperimen menanam. Ya. Pernah enggak misalnya usul dengan Pak Rumah? Soalnya gini, dari sisi ini ngomongkan masalah melon ya, permelonan. Ya. Setahu saya melon ini ada yang memang konsumsi ekspor, ya kan? Nah, pernah enggak usul ke Pak Rumah ini kan nggak bisa loh. Rumah usul dulu lah. Ini coba bibit yang bagus, ini bisa untuk ekspor, harganya jauh lebih mahal kan. Berarti diseriusi maksudnya? Iya. Diseriusi. Pernah, itu pernah. Cuma kendalanya di sini juga. Yang pertama itu memang untuk eksperimen untuk penjualan atau melemparnya keluar itu belum punya lubang. Oh, gitu. Jadi cuma sebagai acuan atau sebagai kita contoh aja. Tapi untuk proses produksi wis katam lah istilahnya. Sudah. Wis menguasai. Iya. Kayaknya tadi Pak Wito ini sedang bergulat dengan pertempean. Mungkin bisa ditanya, ngomong nggak Pak Mul? Oh, yang Ya. sekitar usaha yang dipelajari ini apa? Hari ini, Ya, hari ini setiap hari-harinya saya tuh pegang tempe, produksi tempe. Dari mulai pertama sampai akhir sampai finishing sampai kita kirim itu tempe. Coba diceritakan apa ya? Apa ya Pak Mul? Mulai prosesnya piye ngono? Mulai penyelepannya. Kalau mulai pertama itu Fermentasinya. perebusan. Jadi kedelai masih mentah, itu kita timbang berapa untuk konsumsinya nanti kan juga bisa. Setelah itu direbus kurang lebih sekitar 1 jam 1,5 jam, ditiriskan, didinginkan. Nanti nginep atau nunggu 24 jam. Iya. Akan lebih juga tidak apa-apa. Ya. Proses fermentasi. Proses pertamanya fermentasinya biar ada pengembangannya sama Sambil ngopi Pak Mul. Oh, Pak Rumah. janji. Gimana terus kelanjutannya dari fermentasi? fermentasi nanti setelah kurang lebih sekitar 2 hari atau 1,5 hari itu bisa dibersihkan, terus itu dislab, dibersihkan kulitnya itu namanya penglimbangan. Pengelimbangan. Kalau bahasa Jawanya itu Pengelimbangan. pembersihan itu kulitnya itu Berarti sama menyisihkan apa ya? memisahkan. Pemijahan. Kalau Indonesianya. Nah, tergalek piye? Terenggalek apa ya? Gulung-gulung. lanjut toh. Kalau setelah pengelimbangan itu selesai sudah bersih, Ya. bersihkan lagi sampai bersih kulitnya sampai hilang, sampai kulitnya itu yang tipis itu hilang. Nanti kita rebus, rebus lagi Pak. Direbus lagi. Kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Maaf kalau ngerebus pakai gas atau pakai kayu bakar? Sementara kalau di sini mengikuti pakai kayu, Oh pakai. lebih manual, lebih cara yang Lebih, lama. hasilnya pun juga beda. Berarti bahan baku sampai menjadi bahan jadi butuh berapa waktu durasinya? Kalau durasinya itu pagi kita datang jam 7 sampai jam 11. Nanti setelah itu perebusan selesai kita pendinginan.
Pendinginan kurang lebih 3 jam sampai 2 jam sampai 3 jam pendinginan. Setelah itu percetakan atau itu peragian sama nyetaknya itu masuknya. Kalau nyetak pakai apa? Ada alat cetak khusus? Sementara mesin manual. Oh, manual. Pakai Sementara. kayu. Ya maksudnya pakai itu. Kalau zaman dulu itu kan tempatnya pakai daun pisang. Ya. Kalau sekarang kan pakai plastik lebih Oh, efisien, jadi lebih cepat. di plastik itu, di kotak-kotak Ya. gitu ya. Ya, Pak. Mas itu sebelumnya pernah nggak mendalami mengenal ilmu tempe itu sebelumnya? Sebelumnya di luar saya belas tidak pernah. Sekarang tahu ya. Sekarang tahu. Berarti ini jasa dari Iya. SAE masyarakat. Hebat sekali ya. Hebat. Lah, ketika sekarang ini mulai menggeluti tempe ini sudah berapa bulan, berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun. Menarik. Dari awal itu habiskan berapa kilo Dari bahan baku. Iya. Dari bahan baku itu kalau kedelai itu pakai yang mentah itu 15 kilo. 15 kilo per hari ya? Iya, per hari. Enggak, nanti kalau misalnya per hari itu juga enggak per hari, Pak. Ini kan ada jadwal setor sama menu yang Oh kita iya. kirimnya sesuai dengan menu. Berarti kalau di rata-rata 1 bulan 21 cetakan. berarti itu habis berapa kilo? 15 kali 21 berarti 30. 300. 3 kental, 3 kintal, 300 lebih sekian. 15. Sehari Ini ya. yang menjadi menarik itu kan dari proses itu kan sudah tahu hasilnya ya, jadi sudah siap konsumsi. Ya. Ini ada inisiatif nggak untuk di pasar Keluar. Kalau harapan saya ya setelah ini lancar mungkin bisa diperbanyak atau sampai ke kirim sampai ke pasar sampai luar. Sementara kan kita kirim ke lapas. Oh, Harapan saya bisa mungkin dijual di sana. bisa. Harapan saya mungkin ke depannya akan lebih baik bisa dipasarkan ke masyarakat umum, bisa mengambil atau dipasarkan di pasar. Bisa berapa teman Yang belajar di situ untuk tempe? untuk tim tempe. Tim tempe. Nah, tim tempe. Sementara yang Kedua, menjalani saya sama Pak Marji. Oh, 2 orang. Ada pembimbingnya, satu Pak Marji. Kebetulan juga Pak Roma juga pembimbing, tapi bagiannya sendiri. Oh iya. Kita ada satu tempat itu juga ada pembimbingnya. Enggak gini, kira-kira dalam benak pikir penjenengan Pak Wito, ketika jenengan sudah menguasai 1 tahun ini bukan waktu yang bukan waktu yang sedikit, jadi sudah lama, artinya bergelut dengan tempe. Ada enggak cita-cita sama ini kalau sudah keluar dari sini, sudah bebas dari rumah, ini ya buka usaha terus menjadi bosnya tempe ini gimana? Iya, monggo. Bisa ya? Enggak butuh modal besar ya. Kalau modal itu nomor 2, Pak. Yang penting Kalau kemauan. orang dagang itu Semangat. yang utama itu kepercayaan. Nah, ini bahasa inspirasinya di sini. Nah, oh iya. Yang bisa dipetik. Nomor 1 adalah membangun kepercayaan. Ya, kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa, Mas? Ya kepada konsumen, kepada yang kita percaya. Pasar ya, Iya. pasar dan mungkin kolega ya. Berarti jaga mutu. Iya, betul. Kalau nomor kualitas itu kalau bisa nomor 1 Ya. lebih baik. Kalau untung atau modal, kalau saya pikir itu nomor 2 atau nomor 3. Yang penting kita jaga. Ini bahasa dunia Ya. berusaha ini. Gini Mas Roma, saya kan terinspirasi juga itu ketika saya ketemu dengan seorang tokoh ulama Pak di Kediri ini, dan kebetulan juga saya ikut jamaah. Jadi namanya adalah Gus Robert, putra dari Gus Mik nomor 3. Oh, Mojo. Iya, Ploso Mojo, Pondok Ploso. Gitu. Gus Mik ya. Gus Robert itu pernah dawuh gini. Seorang hidup, Mas, orang hidup di kayak kita ini hidup nih, harus punya 7 macam usaha. Nah, ini Mas Roma, ini inspirasi, Betul, Pak. betul. Dan itu saya kan 2018. Artinya berguru kepada Gus Robert itu sampai sekarang. Artinya saya itu mencoba, saya ya jualan ini, saya juga tetap menjadi pekerja kulit tinta, saya juga menjadi lawyer. Artinya saya hitung ini belum genep 7 ini. Saya masih artinya kira-kira ini bisa ya menginspirasi jenengan Pak itu ya. Jadi itu seperti itu. Menurut tanggapan jenengan? Ya, itu kompleks sekali. Yang penting itu kuncinya kan istiqomah. Ya, semangat. Ada kemauan. Ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Mungkin kembali Mas Vito ini
Kira-kira? Kalau saya justru tertarik ini sama Mas Roma. Oh ya, monggo. Panjang lebar Mas Wito sudah gamblang lah. Ini kunci. Keluar, Iya. mereknya ganti. Bos Tempe. Bos tempe. Ya, siap. Enggak Mas, ini melengkapi dengan apa warga binaan. Mas ada apa ya proses pengembangan juga usaha. Kira-kira ada nggak rencana untuk merangkul tim marketing untuk menghidupkan seandainya warga binaan itu sudah menguasai usaha, nggak sia-sia lah bikin barang produknya. Kira-kira itu memang untuk pengembangan usaha itu kita sebenarnya istilahnya harus punya produk unggulan di SAE. Ya, kebetulan memang Pak PLT Kalapas ini Pak Budi Ruswanto itu menginginkan tempe itu bisa didorong untuk menjadi produk unggulannya Lapas Kediri melalui SAE. Makanya kita hari ini sedang mengembangkan tempat produksi tempe yang baik, yang lebih higienis, standar. Syukur-syukur nanti kita bisa mengarah untuk bisa mendapatkan sertifikasi BPOM untuk tempat produksinya. Syukur-syukur seperti itu. Kedepannya seperti ya kalau itu nanti sesuai dengan visi misi SAE, asimilasi dan edukasi. Asimilasinya untuk warga binaan, edukasinya untuk warga binaan dan masyarakat. Jadi kita akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi tentang pembuatan tempe yang baik pada masyarakat luas. Ala Lapas Kediri. Lapas Kediri. Dan ini Mas Aruma bisa menjadi satu momentum. Kalau Kediri kan terkenal tahu. Ya. Nah ini tambah lagi satu tempe ya toh. Berarti Trenggalek kira-kira nanti disalib masalah tempe. Gitu ya. Berarti satu brand lagi. Brandnya tambah lagi. Iya. Ya kira-kira mungkin harapan Mas Wito mungkin kepada jenengan kan hari ini sudah bercerita banyak ya toh. Artinya sudah punya bekal yang saya kira dari yang sampean ceritakan tadi kami sudah bisa menangkap. Jenengan sudah siap untuk hadir kembali di tengah-tengah keluarga khususnya dan masyarakat di sana yang akan menerima penjenengannya. Seperti apa harapannya kepada? Ya harapan saya kan yang saya lakuli nanti kan biar tambah besar, tambah maju, juga tambah produktif maupun kreasi yang lain akan muncul. Bersatu motivasi untuk sesama warga binaan mungkin jenengan punya motivasi. Jangan pernah minder atau jangan pernah menyerah. Gitu ya. Sip. Usaha. Apapun itu hasilnya kita nomor 3. Yang penting jangan tetap menyerah. Tetap berusaha. Ya, selalu optimis. Apapun yang kita inginkan atau apapun yang kita harapkan. Oh, siap. Mungkin terakhir dari Pak Arum Ada pesan kepada masyarakat ya. Harapan kami dengan program-program pembinaan di Lapas Kediri ini mampu menumbuhkan kepercayaan diri teman-teman warga binaan dan juga untuk masyarakat luas bahwa tidak semua narapidana atau warga binaan itu selalu kembali melakukan hal yang tidak baik, negatif ya mungkin karena kesalahan. Jadi mungkin itu Mas Mul ada tambahan? Sudah. Ya, terima kasih pemirsa semuanya. Kami bersama teman-teman dari Lapas Kelas 2A Kediri bersama dengan senior kita di warga binaan ini yang sudah menemukan jati dirinya ini. Mudah-mudahan ini membawa barokah kepada pemirsa semuanya, membawa semangat juga kepada Mas Wito untuk Mas Aruma siap untuk melanjutkan ya toh program-program yang terbaik semuanya untuk bangsa dan negara, untuk agama kita, untuk keluarga kita. Intinya kita jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Itu dari kami kru Memo TV mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.